Ada satu pertanyaan yang membuat banyak orang terdiam setelah melihat seekor gajah Sumatera bernama Erin. Bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa bagian tubuh yang sangat penting? Akibat ulah manusia, dan yang lebih menyedihkan, luka terbesar yang dialami Erin mungkin bukan yang terlihat di tubuhnya, melainkan yang tersimpan dalam ingatannya. Di kawasan pusat latihan gajah Waikambas, Lampung, hidup seekor gajah Sumatera betina bernama Erin. Dari kejauhan, ia tampak seperti gajah pada umumnya. Namun ketika orang melihat lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. Sebagian besar belalai Erin sudah tidak ada. Peristiwa itu bukan disebabkan oleh penyakit ataupun faktor alam. Bertahun-tahun lalu, Erin menjadi korban jerat perburuan liar yang dipasang manusia. Luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Namun, ternyata kisah Erin bukan hanya tentang kehilangan fisik. Belakangan, cerita tentang dirinya kembali ramai diperbincangkan setelah seorang pengunjung membagikan pengalaman saat bertemu langsung dengan Erin di Waikambas, yang membuat banyak orang tersentuh bukan karena Erin melakukan atraksi tertentu, justru karena sikapnya yang terlihat begitu tenang, pendiam, dan sering menyendiri. Kisah Erin sendiri bermula pada 23 Juni 2016. Saat itu, tim penyelamat menemukan seekor anak gajah betina sendirian di kawasan perbatasan Rawa, Arjo, Lampung Timur. Usianya diperkirakan baru sekitar 2 tahun. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, mengalami kekurangan nutrisi dan dehidrasi berat. Berat badannya hanya sekitar 250 kg. Yang paling mengkhawatirkan, sebagian besar belalainya telah hilang akibat luka yang diduga berasal dari jerat pemburu liar. Tanpa induk dan kelompoknya, peluang Erin untuk bertahan hidup di alam sangat kecil. Beruntung, tim penyelamat bergerak cepat. Erin kemudian dibawa ke rumah sakit gajah di kawasan Waikambas untuk menjalani perawatan intensif. Sebelum gajah Erin kecil ditemukan tanggal 23 Juli 2016, tim Elpan Rescue Unit atau ERU Taman Nasional Waikambas mendapat informasi dari Bapak Paulus Untoro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Resort Susukan Baru SPTN Wilayah 1 Waikanan. Pak Paulus menginformasikan bahwa telah ditemukan seekor anak gajah yang ditinggal oleh induk dan kawanannya di RW Harjo dalam kondisi kurus dan belalai putus. Dengan berbekal info tersebut, tim menggunakan 4 ekor gajah dewasa, 2 jantan bernama Karnangun dan Aditya, serta 2 betina bernama Wulan dan Rizka. Tim pun bergegas menuju lokasi. Disinilah babak baru kehidupan gajah Erin kecil dimulai. Evakuasi dilakukan tim ERU di Desa RW Harjo, Lampung Timur dengan penuh drama. Gajah kecil yang saat itu terlihat takut dan trauma sempat menolak dan melawan saat akan dibawa. Namun karena masih kecil dan digandeng 3 gajah dewasa, akhirnya Erin berhasil dibujuk untuk ikut. Sifatnya yang masih liar dan alami, ditunjukkan si gajah kecil pada orang-orang sebagai bentuk perlawanan. Liar loh. Sekali lagi, gajah kecil ini menolak dan terlihat enggan untuk dibawa ke suatu tempat. Setibanya di rumah sakit gajah Dr. Rubini Atmawijaya di kawasan Pusat Lektur Gajah Taman Nasional Waikambas, gajah kecil ini langsung diberikan penanganan oleh dokter khusus. Di kondisi seperti ini, Erin harus ada pengalihan perhatian dengan makanan supaya dia tidak terlalu nakal. Inilah kisah hidup gajah Erin. Diselamatkan dalam kondisi sakit karena belalainya terluka, tidak bisa makan dan minum, kini dirawat dengan baik di Pusat Lektur Gajah Taman Nasional Waikambas. Hari demi hari berlalu, lukanya dibersihkan, kesehatannya dipantau, dan kebutuhan nutrisinya dipenuhi. Perlahan, kondisi fisik Erin membaik. Namun, seperti yang sering terjadi, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan obat. Menurut berbagai cerita yang beredar, Erin dikenal sebagai gajah yang cenderung menjauh dari kelompoknya. Ia lebih sering terlihat sendiri dibandingkan gajah lainnya. Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Erin menyadari bahwa dirinya berbeda? Jawaban pastinya mungkin tidak pernah diketahui.
Namun para peneliti telah lama menemukan bahwa gajah merupakan salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki ingatan yang kuat, mampu mengenali anggota kelompoknya, menunjukkan empati, bahkan merasakan kehilangan. Belalai bagi gajah juga bukan sekadar alat untuk makan dan minum. Belalai digunakan untuk berkomunikasi, menyapa sesama gajah, menunjukkan kasih sayang, merawat anak, hingga membangun hubungan sosial dengan kelompoknya. Karena itu, kehilangan sebagian belalai tentu menjadi tantangan besar dalam kehidupan seekor gajah. Tidak heran jika kisah Erin memunculkan gelombang empati dari warganet. Banyak yang meninggalkan komentar menyentuh, ada yang menulis bagaimana cara memberitahu Erin bahwa dia tetap berharga. Ada juga yang berharap Erin bisa merasakan bahwa masih banyak manusia yang peduli terhadapnya. Namun di balik kisah yang mengharukan ini, terselip kabar yang membawa harapan. Menurut unggahan yang beredar di media sosial, Erin kini tidak lagi sendirian. Ia disebut telah memiliki teman yang setia menemaninya, termasuk gajah bernama Nisa dan Mama Pleno. Kabar tersebut membuat banyak orang merasa lega. Setidaknya, Erin kini memiliki lingkungan yang lebih hangat dibandingkan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Meski begitu, kisah Erin sebenarnya menyimpan pesan yang jauh lebih besar. Erin hanyalah satu dari banyak satwa liar yang menjadi korban perburuan ilegal. Tidak semua korban kehilangan nyawa. Sebagian berhasil bertahan hidup, tetapi harus menjalani sisa hidup mereka dengan berbagai keterbatasan. Karena itulah, menjaga satwa liar bukan hanya soal menyelamatkan tubuh mereka, tetapi juga menjaga kehidupan, perilaku, dan rasa aman yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Belalai Erin mungkin tidak akan kembali seperti dulu, namun perhatian dan kepedulian manusia masih bisa membantu menghadirkan sesuatu yang tak kalah penting, yaitu rasa aman. Dan mungkin cara terbaik untuk menghormati perjuangan Erin adalah memastikan tidak ada lagi satwa lain yang harus mengalami kisah serupa di masa depan. Setelah belalainya diamputasi 9 tahun yang lalu, kini gajah Erin mampu beradaptasi dengan sempurna. Perjuangan memakan rumput sampai harus nyium tanah seperti ini sudah dilakoninya bertahun-tahun. Pegel sudah pasti, karena pada kondisi gajah normal, belalainya bisa menggapai rumput tanpa harus nunduk dengan ekstra. Tapi tidak dengan gajah Erin. Belalainya yang kini tinggal setengah harus memaksa lehernya untuk terus didorong sampai ke bawah. Seekor kuda diciptakan dengan anatomi leher yang bisa menjuntai sampai ke bawah, memudahkannya untuk memakan rumput di tanah. Sementara gajah Erin, bertahun-tahun dia memaksa lehernya yang pendek untuk membantunya makan. Sehingga apa yang terjadi? Struktur tulangnya sudah berubah. Kita perhatikan garis lurus ini yang merupakan bukti bahwa tulang belakangnya sudah sejajar dengan tulang tengkorak Erin. Saya benar-benar nggak bisa bayangkan, 5 tahun lagi ketika Erin bertambah tinggi, bagaimana dia makan?